1 Raja-Raja 2. Pesan Daud yang terakhir sebelum meninggal. Ketika saat kematian Daud mendekat, ia berpesan kepada Salomo, anaknya, "Aku ini akan menempuh jalan segala yang fana. Maka kuatkanlah hatimu dan berlakulah seperti laki-laki. Lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan, dan ketentuannya, seperti yang tertulis dalam hukum Musa, supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan dan dalam segala yang kau tuju, dan supaya Tuhan menepati janji yang diucapkannya tentang aku, yakni jika anak-anakmu laki-laki tetap hidup di hadapanku dengan setia, dengan segenap hati, dan dengan segenap jiwa, maka keturunanmu takkan terputus dari tahta kerajaan Israel. Dan lagi engkau pun mengetahui apa yang dilakukan kepadaku oleh Yoab, anak Zeruya, apa yang dilakukannya kepada kedua panglima Israel, yakni Abner bin Ner dan Amasa bin Yeter. Ia membunuh mereka dan menumpahkan darah dalam zaman damai, seakan-akan ada perang, sehingga sabuk pinggangnya dan kasut kakinya berlumuran darah. Maka bertindaklah dengan bijaksana, dan janganlah biarkan yang ubanan itu turun dengan selamat ke dalam dunia orang mati. Tetapi kepada anak-anak Barzilai, orang Gilead itu, haruslah kau tunjukkan kemurahan hati. Biarlah mereka termaksud golongan yang mendapat makanan dari mejamu. Sebab mereka pun menunjukkan kesetiaannya dengan menyambut aku pada waktu aku melarikan diri dari depan kakakmu Absalom. Juga masih ada padamu Simei bin Gera, orang Benyamin, dari Bahurim. Dialah yang mengutuki aku dengan kutuk yang kejam pada waktu aku pergi ke Mahanaim. Tetapi kemudian ia datang menyongsong aku di sungai Yordan. Dan aku telah bersumpah kepadanya demi Tuhan, takkan kubunuh engkau dengan pedang. Sekarang janganlah bebaskan dia dari hukuman, sebab engkau seorang yang bijaksana dan tahu apa yang harus kau lakukan kepadanya untuk membuat yang ubanan itu turun dengan berdarah ke dalam dunia orang mati. Kemudian Daud mendapat perhentian bersama-sama nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di kota Daud. Dan Daud memerintah orang Israel selama 40 tahun. Di Hebron ia memerintah 7 tahun. Dan di Yerusalem ia memerintah 33 tahun. Salomo duduk di atas tahta Daud, ayahnya, dan kerajaannya sangat kokoh. Shalom Bapak Ibu Saudara, apa yang akan kita wariskan kepada anak dan cucu kita ketika meninggalkan dunia ini? Saudara, tentu saya yakin kita semua ingin mewariskan hal-hal yang baik, sehingga anak cucu kita bisa menikmati kehidupan yang lebih baik. Tidak ada orang tua yang ingin mewariskan yang buruk, bahkan yang jelek kepada anak cucunya. Nah, saudara, Daud memiliki banyak hal yang manusia inginkan, seperti popularitas, jabatan, bahkan kekayaan.
semua itu Daud miliki dan semua itu ia wariskan kepada Salomo. Namun saudara, Daud menyadari bahwa semua yang ada padanya sesungguhnya bukan karena kehebatannya, bukan karena kepandaiannya, bukan karena kekuatannya, melainkan karena Tuhan. Semuanya akan sia-sia dan hancur jika bukan Tuhan yang menyertai. Oleh karena itu saudara, ketika ajalnya mendekat, Daud berpesan kepada Salomo bahwa ia harus melakukan kewajibannya dengan setia kepada Tuhan, hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dan mengikuti segala perintah, peraturan, dan ketentuannya, supaya ia beruntung dalam segala yang dilakukannya, dan supaya berkat yang Tuhan janjikan kepada Daud tentang keturunannya dapat dinikmati. Nah, saudara, hal ini mengajarkan kepada kita, sesungguhnya berkat itu datang dari Tuhan. Firman Tuhan terus mengingatkan kita untuk mencari Tuhan dan kebenarannya terlebih dahulu. Maka semua yang kita butuhkan akan ditambahkannya kepada kita. Dari pesan terakhir Daud kepada Salomo ini, saudara, kita belajar untuk mewariskan sikap hati dan karakter yang baik dan benar kepada anak-anak kita. Karena kekayaan bisa berkurang, jabatan bisa berubah, popularitas bisa lenyap, namun apabila kita mewariskan kepada mereka dengan nilai hidup takut akan Tuhan dan membangun karakter yang benar, maka mereka akan menjalani kehidupan yang hebat bersama dengan Tuhan. Karena itu saudara, mari kita berjuang untuk memberikan warisan kekekalan, warisan iman kepada anak dan cucu kita. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Bapa yang di surga, manusia berusaha untuk memberikan warisan-warisan secara materi, warisan-warisan yang baik kepada anak dan cucu. Semua itu tidak salah ya Tuhan, tetapi semua itu tidak cukup. Karena yang materi, kekayaan bisa berkurang, jabatan bisa lenyap, bahkan popularitas pun bisa redup. Karena itu firman-Mu hari ini mengajarkan kepada kami, supaya kami juga berjuang untuk mewariskan iman kepada anak-anak dan cucu kami, untuk mewariskan kehidupan yang takut akan Tuhan kepada keturunan kami, seperti yang dilakukan oleh Daud. Mampukan kami Bapa untuk menjadi orang benar, sehingga yang kami wariskan kepada anak dan cucu kami juga adalah kebenaran dan ketakutan kepada Tuhan. Berdoa secara khusus untuk saudara Kevin Darmalim yang hari ini berulang tahun. Kiranya Tuhan yang menolongnya, Tuhan yang memakainya, bahkan Tuhan juga yang menyertainya di dalam pekerjaannya, di dalam usahanya, dalam pergumulannya, bahkan juga di dalam imannya. Kiranya Tuhan terus yang mengingatkan akan janji setianya kepada Engkau. Dimanapun Kevin berada Bapa, biarlah Kevin terus terikat perjanjian dengan Tuhan, sehingga dia bertumbuh menjadi pribadi yang utuh, baik secara jasmani maupun juga secara rohani. Masa depannya ada di tangan Tuhan. Kiranya Engkau memberkati masa depannya. Demikian juga untuk Civenda. Kiranya juga Engkau tolong, Engkau sertai dalam kehidupan, bahkan dalam membimbing, mendidik dan mengarahkan putra-putrinya. Kiranya hikmat Allah yang menyertainya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat ulang tahun untuk Kevin Darmalim. Teruslah setia dan terikat dengan perjanjian. Tuhan memberkati.